Pernahkah kamu merasa aneh ketika ada orang yang selalu ingin tampil di depan, menguasai pembicaraan, dan menuntut perhatian semua orang? Tapi ada juga orang yang justru tenang, misterius, tidak banyak bicara, namun justru dihormati tanpa harus berusaha keras? Nah, itulah perbedaan mencolok antara apa yang disebut sebagai Alpha Male dan Sigma Male. Banyak orang selama ini hanya mengenal istilah Alpha Male, sosok pemimpin, dominan, percaya diri, seolah menjadi pusat gravitasi dalam sebuah kelompok. Tapi, apakah kamu tahu bahwa ada tipe lain yang tidak kalah menarik, bahkan sering membuat orang salah paham? Dialah Sigma Male, pria yang berjalan dengan jalannya sendiri, tidak butuh validasi sosial, namun justru disegani karena kemandirian dan keunikannya. Pertanyaannya, kamu termasuk yang mana? Apakah kamu Alpha yang energinya menguasai ruangan? Atau Sigma yang diam-diam justru membuat orang penasaran? Video ini akan membantumu memahami ciri-ciri spesifik dari keduanya, dengan cara yang praktikal dan bisa langsung kamu lihat pada dirimu sendiri. Jadi, bukan hanya teori kosong, tapi tanda-tanda nyata yang akan membuatmu lebih paham siapa dirimu, dan bagaimana memaksimalkan potensimu, apapun tipemu. Tetap bersama saya, karena di akhir video kamu tidak hanya tahu apakah kamu lebih condong ke Alpha atau Sigma, tapi juga bagaimana cara mengembangkan diri agar karaktermu benar-benar membawa dampak positif, baik untuk kehidupan sosial, karir, maupun relasi pribadimu. Kalau kita bicara soal Alpha Male, biasanya gambaran yang muncul adalah seorang pria yang punya kepercayaan diri tinggi, berani tampil di depan, dan mampu memimpin kelompok. Alpha Male ini sering terlihat sebagai pusat perhatian. Ketika ia bicara, orang lain mendengar. Ketika ia melangkah, banyak yang mengikutinya. Ia senang berada di lingkaran sosial, aktif bersuara, dan cenderung mengambil keputusan cepat. Dalam budaya populer, Alpha Male sering disimbolkan sebagai pemimpin kawanan serigala, selalu berada di depan, menjaga, sekaligus menguasai. Namun, ada yang sering terlewat. Tidak semua orang yang terlihat percaya diri otomatis seorang Alpha. Ada juga mereka yang hanya berisik di luar, tapi rapuh di dalam. Alpha sejati punya kualitas yang lebih dari sekadar gaya bicara keras. Ia mampu menggerakkan orang lain, punya visi, dan biasanya tidak takut mengambil risiko. Misalnya, dalam sebuah kelompok kerja, Alpha adalah orang yang langsung berdiri, membagi tugas, dan memastikan semua berjalan. Bahkan dalam situasi nongkrong santai, dialah yang biasanya menentukan kemana arah perbincangan. Di sisi lain, ada tipe Sigma Male, sosok yang justru menarik karena berbeda jalur. Sigma bukan tipe yang ingin menguasai ruangan. Ia tidak peduli apakah orang mengikutinya atau tidak. Tetapi uniknya, justru karena sikapnya yang independen, banyak orang secara natural menghormatinya. Sigma bisa diibaratkan sebagai serigala penyendiri, tidak perlu kawanan untuk merasa kuat, tapi ketika muncul, kehadirannya tetap diperhitungkan. Sigma cenderung tidak suka ikut aturan sosial yang terlalu kaku. Ia lebih memilih membuat jalannya sendiri. Misalnya, ketika kebanyakan orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian di media sosial, Sigma bisa saja cuek. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena validasi orang lain bukan prioritas baginya. Justru sikap, tidak butuh pengakuan, inilah yang membuatnya terlihat menarik. Dalam dunia kerja, Sigma sering menjadi orang yang bekerja diam-diam, hasilnya besar, tapi ia tidak ribut memamerkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu bisa tahu apakah dirimu cenderung ke arah Alpha atau Sigma? Mari kita lihat beberapa ciri nyata yang bisa langsung kamu cek pada dirimu sendiri. Kalau kamu seorang Alpha, biasanya kamu suka menjadi pusat perhatian, nyaman memimpin, cepat mengambil keputusan, dan punya energi yang membuat orang lain mengikuti. Contoh sederhana, dalam sebuah acara keluarga, kamu dengan natural akan memimpin doa atau mengatur posisi duduk semua orang tanpa diminta. Kamu merasa peran itu sudah selayaknya diambil olehmu. Sedangkan kalau kamu Sigma, ciri khasmu berbeda. Kamu cenderung lebih suka mengamati daripada berbicara, tapi saat bicara biasanya poinmu tajam. Kamu tidak terlalu peduli apakah orang menaruhmu sebagai pemimpin atau tidak, karena kamu punya standar dan jalan hidup sendiri. Misalnya, ketika ada kelompok diskusi, kamu mungkin diam sepanjang pertemuan, tapi begitu bicara, kalimatmu langsung membuat semua orang berhenti dan mendengarkan. Tentu saja, tidak semua orang 100% Alpha atau Sigma. Ada yang lebih condong ke salah satunya,
atau bahkan berada di tengah. Namun, dengan mengenali ciri-ciri ini, kamu bisa lebih jujur melihat dirimu. Apakah kamu tipe yang thrive dengan pengakuan sosial dan kepemimpinan terbuka, ataukah tipe yang tumbuh lewat kemandirian dan jalur berbeda? Kenapa sih penting tahu apakah kamu Alpha atau Sigma? Bukankah itu hanya label semata? Pertanyaan ini wajar, dan mungkin sebagian dari kamu berpikir hal ini hanya teori internet yang dibesar-besarkan. Tapi coba perhatikan, di dunia nyata, karakter seseorang memengaruhi cara ia membangun relasi, karir, bahkan keputusan hidup. Memahami kecenderunganmu membantu kamu mengoptimalkan kekuatan sekaligus menyadari kelemahan. Bayangkan jika kamu seorang Alpha, tapi tidak sadar akan sifat dominanmu. Bisa jadi kamu dianggap arogan, terlalu mengatur, atau bahkan membuat orang lain menjauh. Sebaliknya, kalau kamu seorang Sigma tapi mencoba memaksakan gaya Alpha, kamu justru akan merasa terkekang, kehilangan jati diri, dan energi sosialmu cepat habis. Jadi, mengenali diri bukan sekadar ikut-ikutan tren istilah, melainkan memahami strategi hidup yang paling cocok untukmu. Mari kita tarik contoh sederhana dari dunia kerja. Seorang Alpha biasanya tampil sebagai manajer yang energik, yang dengan mudah memotivasi tim. Ia tahu bagaimana menjual ide, membuat semua orang bersemangat, bahkan saat proyek sedang berat. Namun, ada risiko. Kalau tidak hati-hati, sifat Alpha bisa berubah menjadi micromanaging, mengatur terlalu detail, tidak memberi ruang timnya bernapas. Sedangkan seorang Sigma di dunia kerja sering dianggap sebagai problem solver. Ia tidak suka ribut, tapi pekerjaannya rapi, strategis, dan sering punya solusi unik yang tidak terpikirkan orang lain. Misalnya, ketika tim panik karena tenggat mepet, Sigma mungkin diam saja mendengarkan, lalu tiba-tiba memberikan jalan pintas yang efektif. Hasilnya, semua orang terkejut dengan ketepatan solusinya. Tapi, sisi kurangnya, Sigma bisa dianggap terlalu dingin atau kurang kooperatif karena tidak suka basa-basi. Dalam hubungan sosial pun sama menariknya. Alpha cenderung aktif mengajak, menyusun agenda, memastikan teman-temannya terhubung. Saat nongkrong, dialah yang membuka obrolan dan membuat suasana hidup. Tetapi, sekali lagi, kalau tidak hati-hati, ia bisa terlihat mendominasi. Sedangkan Sigma lebih seperti si misterius dalam lingkaran pertemanan. Ia jarang muncul, tapi ketika datang, semua orang penasaran. Ia tidak butuh jadi pusat perhatian, tapi justru karena itu, auranya lebih kuat. Nah, setelah paham mengapa perbedaan ini penting, mari kita gali lebih dalam ciri khas Alpha dan Sigma dengan contoh nyata yang bisa kamu cek di keseharianmu. Kalau kamu Alpha, biasanya kamu punya pola seperti ini. Ketika ada kesempatan berbicara di depan umum, kamu bukan hanya berani, tapi juga menikmatinya. Saat bekerja kelompok, kamu otomatis mengambil kendali, bahkan kadang tanpa disadari. Dalam relasi, kamu lebih suka menunjukkan perhatian secara terbuka. Kamu bisa bilang, "Aku sayang kamu," dengan lantang, tanpa canggung. Kamu punya energi sosial yang tinggi. Bertemu banyak orang justru membuatmu tambah semangat. Berbeda dengan Sigma. Seorang Sigma akan lebih memilih lingkaran sosial. Ia tidak keberatan menyendiri, bahkan merasa nyaman dengan keheningan. Ia jarang berbicara panjang, tapi sekali bicara, kata-katanya sering diingat. Sigma juga lebih suka mengekspresikan perasaan lewat tindakan ketimbang kata-kata. Kalau Alpha bilang, "Aku sayang kamu," Sigma lebih mungkin menunjukkan dengan diam-diam menjemputmu saat hujan atau memperhatikan detail kecil tanpa harus dipamerkan. Apakah kamu mulai melihat pola ini dalam dirimu? Kalau dalam rapat kerja, Alpha akan langsung bicara duluan, memberi ide, bahkan kadang memotong pembicaraan orang lain. Sigma, dia akan diam dulu, mendengarkan semua pihak, lalu memberi ide di saat yang tepat. Dan anehnya, ide itu seringkali lebih diterima karena terasa matang dan masuk akal. Sekarang coba refleksi, saat kamu ada di dalam kelompok, apakah kamu lebih suka menguasai situasi dan memastikan semua orang berjalan sesuai rencana, atau kamu lebih suka duduk diam, mengamati, lalu baru bertindak kalau memang diperlukan? Jawaban jujurmu akan banyak memberi petunjuk ke arah mana kamu cenderung. Kalau kita mulai dari Alpha Male, jelas sekali kelebihannya ada pada kepemimpinan. Seorang Alpha bisa membuat kelompok yang kacau menjadi teratur. Dalam situasi genting, dialah yang berani maju duluan, mengambil keputusan cepat,
dan menanggung risikonya. Energi alfa memang seperti api, hangat, membakar semangat, dan bisa menyebar ke sekitarnya. Itulah mengapa banyak alfa yang akhirnya jadi pengusaha, politisi, manajer, atau tokoh masyarakat. Tapi api juga punya sisi lain. Kalau tidak dikendalikan, api bisa membakar. Kelemahan seorang alfa adalah kecenderungan untuk mengontrol berlebihan. Ia bisa jadi keras kepala, merasa paling benar, dan sulit menerima kritik. Dalam hubungan pribadi, hal ini bisa memunculkan konflik. Misalnya, seorang alfa mungkin ingin pasangannya selalu ikut aturan atau rencananya, padahal pasangannya juga punya kebutuhan sendiri. Kalau sifat ini tidak disadari, alfa bisa kehilangan respek orang-orang terdekat. Sekarang, lihatlah Sigma Male. Kelebihannya terletak pada kemandirian. Sigma tidak butuh validasi orang lain untuk merasa percaya diri. Ia bisa berjalan sendirian, tetap fokus, dan menghasilkan sesuatu yang hebat tanpa keramaian. Sikap inilah yang membuat banyak Sigma terlihat menarik, misterius, dan sulit ditebak. Sigma juga punya kelebihan dalam berpikir strategis. Karena ia lebih banyak mengamati daripada bicara, keputusannya sering kali matang. Namun, kemandirian ini bisa berubah menjadi isolasi. Sigma berisiko terlihat terlalu dingin, susah diajak bekerja sama, atau bahkan dianggap antisosial. Dalam pekerjaan, ia mungkin menolak networking yang sebenarnya bisa membuka peluang besar. Dalam hubungan pribadi, pasangannya bisa merasa diabaikan karena Sigma lebih banyak menyimpan perasaan untuk dirinya sendiri. Jadi, meskipun terlihat keren, Sigma tetap perlu belajar membuka diri di saat yang tepat. Mari kita tarik ke dunia karir. Seorang alfa biasanya menonjol di posisi yang membutuhkan interaksi tinggi, manajer, motivator, pengacara, bahkan public speaker. Ia bisa memimpin tim besar, menjual ide, dan memotivasi orang. Sementara Sigma lebih cocok di bidang yang menuntut konsentrasi, riset, atau kreativitas bebas. Penulis, programmer, peneliti, bahkan entrepreneur yang membangun bisnis tanpa banyak sorotan. Dalam hubungan sosial, alfa adalah penggerak. Ia memastikan lingkaran pertemanannya tetap hidup. Ia yang mengatur acara reuni, menghubungi teman lama, atau memimpin obrolan. Sigma berbeda. Ia mungkin jarang muncul, tapi sekali hadir, kesannya kuat. Orang-orang sering penasaran, kenapa dia jarang nongol. Rasa penasaran itulah yang justru membuat Sigma tetap diingat. Sekarang kita bicara soal gaya hidup. Alfa cenderung menikmati keramaian, pesta, nongkrong, acara publik. Itu adalah panggungnya. Sigma justru lebih suka ruang privat, membaca buku di kafe, berolahraga sendiri, atau melakukan perjalanan solo. Bukan berarti ia tidak suka orang lain, tapi energi sosialnya terbatas. Sigma butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang. Kita bisa lihat bahwa keduanya punya plus minus. Alfa punya energi besar, tapi harus belajar rendah hati. Sigma punya kemandirian luar biasa, tapi harus belajar lebih terbuka. Nah, disinilah letak praktikalnya. Mengetahui tipemu bukan untuk membatasi, melainkan untuk mengasah. Kalau kamu alfa, kembangkan jiwa kepemimpinanmu, tapi latih juga kemampuan mendengarkan. Kalau kamu Sigma, teruskan jalur unikmu, tapi jangan lupa bangun jaringan di saat diperlukan. Kalau kamu merasa lebih condong ke alfa male, maka latihan pertamamu adalah mengendalikan ego. Ingat, tidak semua orang suka diarahkan secara langsung. Kadang, orang juga ingin merasa dihargai pendapatnya. Jadi, cobalah sesekali menahan diri untuk tidak langsung memutuskan. Latihan sederhana, ketika ada diskusi, jangan buru-buru bicara duluan. Biarkan satu atau dua orang lain menyampaikan idenya, lalu baru kamu rangkum dan arahkan. Dengan cara ini, kamu tetap terlihat memimpin, tapi lebih bijak dan inklusif. Selain itu, alfa perlu belajar membedakan kapan harus dominan, kapan harus tenang. Misalnya, dalam hubungan pribadi, kalau pasanganmu sedang bercerita, jangan langsung memberi solusi atau mengatur. Dengarkan dulu, beri validasi emosinya. Baru setelah itu, tawarkan saran. Dengan begini, dominansimu berubah jadi ketegasan yang menenangkan, bukan sikap mengatur yang melelahkan. Alfa juga sebaiknya berlatih mengembangkan kerendahan hati. Caranya sederhana,
Akui kontribusi orang lain. Kalau kamu berhasil memimpin sebuah proyek, jangan hanya menonjolkan dirimu, tapi sebut nama anggota tim yang berperan. Orang akan semakin respek pada pemimpin yang bisa berbagi cahaya. Sekarang, bagaimana dengan Sigma Male? Untuk Sigma, tantangan terbesarnya adalah membuka diri. Sigma sering nyaman dengan dunianya sendiri, tapi dunia nyata menuntut kita untuk berinteraksi. Jadi, latihan pertamamu adalah mulai berbicara meski singkat. Tidak perlu mendominasi, cukup berikan pendapat singkat saat rapat atau diskusi. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi lama-lama orang akan terbiasa mendengar suaramu. Sigma juga perlu melatih kemampuan membangun jaringan. Ingat, banyak peluang besar datang dari koneksi. Kamu tidak harus menjadi ekstrovert mendadak. Mulailah dari lingkaran kecil, 1 atau 2 teman baru, lalu bangun komunikasi yang konsisten. Prinsipnya, bukan seberapa banyak kenalanmu, tapi seberapa berkualitas hubungan itu. Selain itu, Sigma bisa meningkatkan pengaruhnya dengan cara membagikan hasil karyanya, meski tidak suka pamer. Misalnya, kalau kamu menulis, jangan hanya disimpan di laptop. Bagikan ke platform publik. Kalau kamu punya ide bagus, coba diskusikan dengan tim. Sigma yang berbagi akan tetap terlihat misterius, tapi dengan nilai tambah yang lebih nyata. Baik Alpha maupun Sigma, keduanya butuh latihan kesadaran diri. Alpha harus sadar kapan energinya terlalu berlebihan. Sigma harus sadar kapan jaraknya terlalu jauh. Kesadaran ini bisa dilatih dengan refleksi sederhana. Tanyakan pada diri sendiri setiap malam, hari ini, apakah aku terlalu mendominasi? Atau, hari ini, apakah aku terlalu menutup diri? Jawaban jujurmu akan jadi peta untuk perbaikan besok. Sekarang bayangkan, kalau Alpha bisa memimpin tanpa arogan, dan Sigma bisa independen tanpa terisolasi. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama disegani. Bedanya hanya jalur yang ditempuh. Alpha adalah api yang menyala terang di tengah keramaian. Sigma adalah bara yang menyala dalam diam, tapi tetap memberi panas. Kalau bicara tentang Alpha Male, salah satu contoh nyata yang sering disebut adalah Soekarno, proklamator kita. Coba perhatikan gayanya. Beliau punya harisma, berani tampil di depan publik, dan suaranya mampu menggetarkan massa. Seorang Alpha sejati memang seperti itu. Ia bukan hanya bicara, tapi membuat orang lain merasa ikut terbakar semangatnya. Dari Soekarno, kita bisa belajar bahwa kekuatan seorang Alpha bukan sekadar percaya diri, tapi juga kemampuan menyampaikan visi yang bisa menggerakkan banyak orang. Namun, kalau kita lihat dari sisi lain, gaya Alpha seperti ini juga bisa menimbulkan kontroversi. Ada yang kagum, ada juga yang merasa terlalu dominan. Di dunia modern, sosok seperti Elon Musk sering dikategorikan Alpha. Ia selalu tampil di depan, menjadi wajah dari perusahaannya, berani bicara hal-hal besar yang bahkan terdengar gila bagi sebagian orang. Ia memimpin dengan energi yang besar, mendorong timnya untuk mencapai target mustahil. Tapi kita juga tahu, gaya Alpanya sering memicu kritik, dianggap terlalu keras, terlalu ambisius, bahkan kadang tidak peka pada bawahan. Pelajarannya, kalau kamu seorang Alpha, belajarlah untuk mengimbangi semangat besar dengan empati yang dalam. Sekarang, mari kita lihat contoh Sigma Male. Sosok seperti Albert Einstein sering digambarkan sebagai tipe Sigma. Ia tidak terlalu peduli dengan popularitas, bahkan penampilannya terkesan acak-acakan. Tapi idenya, hasil pemikirannya, justru membuat dunia menoleh. Einstein tidak sibuk membangun citra sosial, ia lebih sibuk dengan dunia dalam kepalanya. Namun, ketika ia bicara, dunia mendengar. Dari sini kita bisa belajar. Sigma itu kuat bukan karena keramaiannya, tapi karena substansi yang ia bawa. Contoh Sigma lainnya bisa kita lihat pada Keanu Reeves, aktor Hollywood. Berbeda dengan banyak selebriti yang gemar memamerkan kekayaan atau gaya hidup glamor, Keanu dikenal rendah hati, sederhana, dan sering melakukan kebaikan diam-diam. Meski jarang tampil di media dengan gaya heboh, justru sikapnya yang tidak butuh pengakuan membuat orang semakin respek. Ia membuktikan bahwa menjadi Sigma bukan berarti antisosial, tapi mampu memberi dampak tanpa harus ribut soal pencitraan. Nah, apa pelajaran praktis dari contoh-contoh ini? Kalau kamu Alpha, belajarlah dari tokoh seperti Soekarno atau Elon Musk. Gunakan energimu untuk menggerakkan orang,
Tapi tetap jaga keseimbangan agar tidak berubah jadi otoriter. Kalau kamu Sigma, tirulah sikap Einstein atau Keanu Reeves. Fokus pada kualitas karya atau kepribadianmu, dan biarkan hasil itu yang berbicara untukmu. Sekarang bayangkan, kalau kamu bisa melihat dirimu melalui cermin tokoh-tokoh ini, bagaimana rasanya? Apakah kamu lebih mirip dengan Alpha yang penuh energi, atau Sigma yang tenang tapi dalam? Jadi, apakah kamu lebih condong ke Alpha yang dominan dan penuh energi, atau Sigma yang tenang namun berpengaruh? Apapun kecenderunganmu, ingatlah bahwa tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang penting adalah bagaimana kamu mengasah kelebihanmu dan mengendalikan sisi lemahnya. Alpha butuh belajar rendah hati, Sigma butuh belajar membuka diri. Ketika kamu paham siapa dirimu, maka langkahmu akan lebih mantap, baik dalam karir, hubungan, maupun kehidupan sehari-hari. Kalau menurutmu video ini membantu untuk mengenal diri lebih dalam, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang ciri mana yang paling mirip denganmu, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Cobalah refleksi kecil setelah ini. Perhatikan caramu bersosialisasi, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Dari situ, kamu akan semakin jelas melihat apakah kamu seorang Alpha atau Sigma Male.